Semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Boleh sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Sebelum teman-teman duduk, boleh tengok kanan kirinya, kasih salam, kasih tos, kasih high five, kasih fist bump, depan belakangnya. Katakan, aku senang banget loh lihat kalian di tempat ini. Aku senang banget loh lihat kamu di tempat ini. Kalau yang temennya baru, boleh kenalan. Kalau sebelahnya ganteng atau cantik, jangan deg-degan dulu. Kalau semuanya sudah salaman, teman-teman boleh duduk. Silakan duduk semuanya. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Natalia. Next. Saya di sini dengan suami saya. Kami melayani di tempat ini, di ibadah youth, di Kahel, di Ronggolawe kami sebutnya Next. Dan bersama semua tim pengurus di tempat ini kami mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali datang. Boleh kita kasih tepuk tangan buat teman-teman yang baru pertama kali datang. Kami berharap kalian merasa nyaman di tempat ini dan merasa diterima. Hari ini tugas saya simpel. Maaf ya suaranya tidak enak didengar. Tugas saya simpel, saya punya tugas untuk kasih kalian sebuah cerita. Oke. Jadi menurut saya, cerita yang akan saya ceritakan ini adalah cerita yang paling romantis yang dunia pernah catat. Bukan kayak Justin Bieber sama Hailey Bieber. Menurut itu nggak romantis lah. Atau cerita drama Korea, itu juga gak romantis. Atau Alisa dan Alif, itu gak romantis. Apalagi Romeo sama Juliet, too old ya. Nah, ini kisah apa ya? Kita mulai dari chapter yang pertama. Kisah cinta ini diawali pertama-tama sebelum dunia dijadikan. Dulu banget. Lama banget. Sebelum manusia ada di muka bumi ini, bumi masih belum berbentuk, bumi masih kosong. Yang ada cuma roh Allah. Dan Tuhan mau buat manusia, tapi Tuhan tidak langsung ciptain manusianya. Tuhan buat apanya dulu? Tuhan buat buminya dulu. Dia buat mataharinya, bulannya, bintangnya. Dipisahin tanahnya sama airnya. Dikasih hewan, dikasih tanaman yang dia bisa makan. Baru Tuhan create manusia. Dan bukan cuma itu. Semua Tuhan ciptain, Tuhan bilang, Allah berfirman. Khusus spesial untuk manusia. Yang manusia boleh angkat tangan? Apakah ada yang enggak angkat tangan? Oh, terima kasih semuanya manusia. Khusus spesial buat kalian dan buat saya. Tuhan ciptainnya gak pakai berfirman. Dia bentuk. Dia bentuk pakai tangannya. Dia kasih nafas kehidupan. Dan Tuhan bilang, diciptakannya manusia itu serupa dan segambar dengan dia. Jadi kamu tengok kanannya, kamu bilang sama teman sebelahnya, kamu, dan aku spesial di hadapannya Tuhan. Amin. Tidak peduli bagaimana cerita kalian sebelum dilahirkan. Tidak peduli orang tuamu punya anak dulu baru nikah. Tidak peduli kamu punya bapak, tidak punya ibu. Tidak peduli kamu punya ibu, tidak punya bapak. Tidak peduli kamu di mana dilahirin. Keluargamu kaya, keluargamu miskin. Tapi Tuhan bilang, manusia itu, kamu dan saya
semua diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Which is, wow, special. You are special. Bilang sama dirinya, I am special. You are special. Dan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan sayang banget sama ciptaannya ini. Dan Tuhan kasih tugas, kamu akan berkuasa. Sudah diciptain buminya. Dan Tuhan bilang, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Ini semua buat kamu. Tapi manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Manusianya tidak taat sama Tuhan dan harus kehilangan kemuliaan Tuhan. Apakah ceritanya berhenti sampai di situ? No, next. Meskipun ciptaannya tidak taat sama Tuhan, terus Tuhan tidak kayak, wah salah nih, gantilah. Kalau kita gambar, lagi mau buat gunung, saya gambar gunung, warnanya hijau, terus tiba-tiba diajak ngomong temennya, hah, hijaunya kecoret keluar dari gunungnya, walah gambarnya salah. Yang dilakuin diapain? Sobek kan, ambil kertas baru tuh ya. Kita gambar lagi gunung yang baru. Apakah Tuhan bilang gitu sama manusia? No. He loves you. Dia mengasihi kamu. Dan dia bilang, walaupun manusia ini tidak taat, Tuhan kasih sebuah janji penyelamatan. Bahwa one day, satu hari, anak manusia akan datang, lahir, dan akan menghancurkan kepala si iblis. Tuhan tidak langsung bilang, ini gagal nih, salah, ganti aja lah. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak, aku akan kasih penyelamat, turun untuk nyelamatin kalian. Sampai akhirnya, kita sampai di sini. Di Natal, Tuhan datang, Tuhan lahir. Next, chapter 3. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamai dia Immanuel. Di palungan, di kandang 2000 tahun yang lalu, seorang bayi lahir. Tapi bukan bayi yang lahir dari keinginan laki-laki sama wanita, terus hamil keluar anak. Bukan. Ini adalah Allah sendiri yang turun jadi manusia. Yesus yang adalah Tuhan, 100% Tuhan, dia turun jadi manusia, 100% manusia, dengan semua keterbatasan manusia. Kenapa? Karena dia mau menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang dulu dibuat sama Adam sama Hawa. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali manusia yang sempurna. Karena kita semua tidak sempurna, kita semua masih berbuat dosa. Cuma Yesus yang 100% manusia yang bisa menyelamatkan kita. Akhirnya Tuhan lahir, Tuhan tumbuh dewasa, Tuhan mati di kayu salib. Misinya selesai. Apakah ceritanya selesai? Apakah ceritanya selesai? Hah? Tidak, ceritanya belum selesai. Next. Tapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Misi penyelamatannya sudah digenapi. Anak manusia sudah lahir, sudah mati di atas kayu salib, menanggung semua dosa kita. Sampai Bapa aja tidak bisa lihat karena tidak bisa, Tuhan yang kudus tidak bisa campur sama kita yang penuh dosa. Tapi dia ngelakuin itu semua. Mana ada orang yang mau pergi misi, tapi misinya sudah tahu. Misinya ini misi bunuh diri. Tuhan datang sebagai manusia yang penuh keterbatasan dengan satu tujuan, mati di kayu salib. Selesai. Bukan turun sebagai raja, memerintah. Dia turun sebagai manusia untuk mati di kayu salib
cuma untuk menyelamatkan kalian. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga dan Tuhan bilang, nanti aku akan datang lagi, aku akan naik ke surga, tapi aku akan datang lagi dan menjemput kita, supaya di mana aku berada, kamu berada. Itu kisahnya Tuhan. The end. Itulah akhir dari cerita kita. Terima kasih. Mohon maaf, belum saudara. Kalau ini sudah selesai, kita enggak di sini. Harusnya kita sudah naik. Nggak ada yang di bumi lagi. Bener enggak? Temennya masih di bumi enggak? Coba dicubit temennya sebelahnya. Kalau masih sakit masih di bumi. Katanya kalau nggak sakit masih ngimpi. Coba dicubit, sakit nggak? Mohon maaf saudara, ceritanya belum selesai. Ceritanya belum selesai. Kita masih ada di sini. Tuhannya juga belum datang lagi. Tuhannya belum datang untuk kali kedua, belum jemput kita belum naik ke atas. Tuhannya kitanya masih di sini. Pertanyaan berikutnya adalah, lalu kita harus apa? Kan kita kita nggak ngapa-ngapain nunggu Tuhan datang toh. Next, I call it the next chapter. Chapter selanjutnya. Ada 3 hal yang saya mau bahas on the next chapter. Chapter yang sekarang kita hidup ini loh. Chapter yang saat ini kamu ada ini loh. Chapter yang kita hidupi sekarang. Apa itu? Yang pertama, percaya. Untuk bisa menikmati kasih Tuhan yang besar tadi, pengorbanan Tuhan yang luar biasa, Allah yang turun jadi manusia, kita harus percaya. Percaya apa? Next. Percaya bahwa Tuhan itu Allah. Yesus itu Tuhan. Dia sudah datang ke dunia dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Percaya kalau kita ini walaupun tidak gitu ganteng dan tidak gitu cantik, tidak pintar nari dan tidak pintar nyanyi, tapi kita ini layak disebut anak Allah. Kenapa? Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena Tuhan yang melayakkan kita. Percaya apa? Percaya kalau semua yang kita hadapi, mau itu yang menyenangkan, mau itu yang buat stres, mau itu yang buat kamu sedih, mau itu yang buat kamu tidak tahu harus ngapain, itu Tuhan tahu, Tuhan lihat. Dan Tuhan berjanji, Dia Allah yang mau kasih kamu masa depan yang penuh harapan. Setelah percaya, apa selanjutnya? Next. Kalau kita percaya Tuhan bilang, Tuhan akan kasih kita Roh Kudus. Dia bilang, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Tuhan tahu, Tuhan naik ke surga, tapi Tuhan tidak ninggalin kalian sendirian. Tuhan bilang Tuhan akan kasih seorang penolong, namanya Roh Kudus. Dan kalau kamu percaya, kamu akan menerima itu. Pribadi yang ada bersama-sama dengan kamu. Tapi bentuknya bukan manusia. Bentuknya tidak bisa buat cubit kayak temanmu tadi. Bentuknya roh, tapi dia ada di dalam hatimu. Dia bisa diajak ngomong. Tuhan, aku hari ini lagi sedih. Tuhan, hari ini aku lagi capek. Tuhan Roh Kudus, aku tidak ngerti ini jawabannya apa ya. Tuhan Roh Kudus, kemarin aku sudah belajar tapi aku lupa rumusnya. Tuhan Roh Kudus, temanku kok ninggalin aku. Tuhan, aku kok difitnah. Dia ada, and He listens. Dia mendengar. Tuhan Roh Kudus itu ada dan Dia pribadi yang bisa kamu ajak bicara. Dan Dia bisa memberi kalian damai sejahtera. He could comfort you. Memberi penghiburan. Dia bisa mengingatkan kalian akan
janji-janji firman yang menguatkan kalian kalau kalian lagi down. Dia bisa kasih kalian peneguhan. Ya, lakuin yang ini. Bahkan dia bisa bicara audible dengan kalian. Dia pribadi. Kalau kamu percaya sama Tuhan, kamu akan punya pribadi ini. Dan Tuhan bilang apa? Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Artinya, sebelum Tuhan Yesus datang lagi kali yang kedua, Roh Kudus itu tidak akan diambil dari kita. Mau banjir bandang, mau panas terik, mau kalian nilainya 100 semua atau nilainya E, mau kalian lagi ditembak cewek atau habis diputusin pacar, Tuhan bilang dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi dia ada dan dia selalu ada. Dan melalui Roh Kudus itu kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Melalui Roh Kudus juga kuasa Tuhan bisa nyata dalam hidup kita. Kalau Yesus dulu 2000 tahun yang lalu dia berdoa untuk orang sakit dan orang sakit sembuh. Kalau Roh Kudus ada atas kalian, maka kamu bisa melakukan hal yang sama. Bukan karena kita, tapi karena ada Roh Allah yang ada di dalam kita. Jadi selama kita hidup, pastikan kalian percaya sama Tuhan dan punya Roh Kudus. Yang ketiga, next, pastikan kalian taat. Taat itu apa toh? Taat itu melakukan yang kalian percayai. Kata-katanya di ayat firman-nya kayak gini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman, percaya, dan taat itu tidak bisa dipisahin. Kalau kalian percaya Tuhan itu ada, kalian percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kamu, kamu tidak mungkin bisa hidup seenak-enaknya. Karena kamu tahu, kamu percaya bahwa ada Tuhan di dalam hidupku. Kalau kamu percaya Tuhan ada sama kamu boleh menghadapi masalah, kamu boleh nangis, kamu boleh marah, kamu boleh teriak, kamu boleh pusing, kamu boleh lelah, kamu boleh capek. Tapi kamu percaya Tuhan ada, kamu pasti kembali ke Tuhan. Itu namanya taat. Kalau kamu percaya imanmu itu ya dan amin, maka lakukanlah yang kamu percaya itu. Itu namanya taat. Kalau kamu percaya Tuhan bersama-sama dengan kamu, maka kamu akan menjaga setiap tingkah lakumu. Karena kamu tidak sendiri, kan ada Tuhan sama-sama dengan kamu. Next. So, 3 hal ini. Jadikan ini pertanyaan buat kalian. Apakah aku sudah benar-benar percaya sama Tuhan? Apakah aku sudah punya Roh Kudus dalam hidupku? Dan kalau aku punya, apakah aku berkomunikasi dengan roh itu? Atau aku hidup seenakku sendiri? Karena tidak kelihatan. Dan apakah aku sudah taat menghidupi iman yang aku percaya ini? Itu adalah the next chapter. Chapter yang kita hidupi sekarang ini. Jadi pastikan sebelum Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, kamu dan aku, kita sama-sama punya 3 hal ini. Dan I will close the sharing with a story. Kali ini beneran cerita. Pada suatu hari ada sepasang suami istri yang sudah lama menikah dan menanti keturunan, tapi tidak dapat. Setahun tidak dapat, 2 tahun tidak dapat. Ditunggu, kok tidak dapat. Sampai setelah sekian tahun berlalu, akhirnya mereka mendapat keturunan.
seneng banget. Keluarga ini super bahagia. Ibunya, ayahnya, neneknya, semua bahagia. Karena yang dinanti-nantikan akhirnya didapatkan. Keturunan, anak. Anak ini disayang semua orang di keluarganya. Dan semakin anak ini tambah besar, usaha ayahnya pun tambah maju. Jadi mereka punya cukup uang, bisa sekolah di sekolah yang bagus, bisa jalan-jalan kalau mau jalan-jalan, bisa beli mobil bisa beli mainan kalau mau mainan. Ya bisa beli mobil kalau butuh mobil kayak gitu. Pokoknya hidupnya enak, hidupnya terpenuhi. Karena si ayah bekerja dan uangnya cukup. Sampai suatu kali tiba-tiba ayahnya sakit. Si ayah ini sakit, badannya tidak bisa digerakin. Seperti orang stroke tapi bukan stroke. Otot-ototnya tambah kecil. Kalau ototnya kecil, tangannya tidak bisa digerakin. Lama-lama, kalau ototnya kecil, jantungnya juga tidak bergerak. Dan ayahnya meninggal. Sang ayah meninggalkan istri dan anaknya. Anaknya baru duduk di kelas 4 SD. Ada yang kelas 4 SD? Tidak ada, berarti kalian lebih besar dari anaknya itu. Anaknya di kelas 4 SD, dia ditinggal sama ayahnya. Anak yang tumbuh dengan penuh kasih karena ditunggu orang tuanya sampai akhirnya lahir. Akhirnya kehilangan ayahnya umur 4 SD. Cukup kecil kalau dibandingin kita, tapi cukup paham. Sudah tahu bahwa ini namanya orang meninggal. Tidak akan bangkit lagi. Papahnya tidak akan ada lagi. Dan dia tidak akan hidup punya papa lagi. Anak ini bertambah besar. Ibunya yang ditinggal ayahnya tidak punya suami. Jadi ibunya mulai cari suami lain. Anak ini tambah besar. Ibunya tidak jadi sama suami yang lain, cari pacar lain. Anak ini tambah besar. Akhirnya ibunya tidak jadi sama siapa-siapa. Tinggallah mereka berdua, si ibu dan si anak. Ibunya selalu merasa bahwa butuh figur ayah di rumah. Kalau tidak ada ayah, susah. Dulu mereka berkecukupan karena ayahnya kerja. Sekarang ibunya harus kerja. Ibunya tidak bisa kerja sepintar ayahnya. Anaknya masih kecil. Anaknya perempuan. Belum ngomong ya, anaknya perempuan. Jadi si ibu dan si anak ini dua-duanya cewek. Ibunya merasa harus ada figur laki-laki di rumah. Kalau perlu ganti lampu, siapa yang ganti lampu? Kalau kita ada apa-apa, siapa yang bisa jagain kita? Maka timbul pemikiran di anak ini. Duh, kenapa ya? Kok dulu Tuhan gak ngasih aku gender cowok aja? Kenapa kok aku harus jadi cewek? Kalau cowok kan lumayan. Kalau ganti lampu, ya bisa ganti lampu. Padahal anak cewek juga bisa ganti lampu sih. Anak cewek juga bisa manjat. Genteng juga bisa sih. Anaknya tambah besar, ibunya masih dengan struggle-nya. Jadi ibu yang penuh struggle ini dengan anak yang ini. Anaknya jadi penuh struggle juga dong, karena hidupnya berdampingan. Lalu ibunya yang merasa di rumah karena tidak ada figur laki-laki, merasa kesepian juga dengan anaknya. Anak tambah besar, anak makin tahu banyak hal. Anak makin kritis, dia bisa mikir beda pendapat sama ibunya. Dulu waktu masih kecil, dia nurut. Tapi tambah besar, kan punya pemikiran sendiri anaknya. Akhirnya ibu dan anak ini juga tidak akur. Tambah tidak akur, ibunya akhirnya sering keluar rumah. Anaknya
bertumbuh sendirian di rumah. Makan sendiri. Minum sendiri. Untung cuci baju tidak sendiri. Jadi dia grow up sendiri anak ini. Tapi anak ini sekolah minggu. Dia ke gereja. Suatu saat anak ini di umur dia SMA, berarti umur berapa ya? Anak SMA umur berapa sih? 15 tahun, 15-16 tahun. Dia dengar Tuhan ngomong sama dia. Dia ikut sebuah camp dan Tuhan ngomong bahwa, nak, Tuhan itu ciptain kamu, cewek itu spesial. Karena Tuhan punya rencana besar buat kamu. Tidak ada yang salah sama Tuhan. Anak ini menerima. Dia percaya sama Tuhannya. Dan dia bilang, iya Tuhan. Dia pulang rumah. Ibunya masih sama. Tidak berubah. Tapi anak ini, dia percaya sama Tuhan. Suatu saat, karena dia sering ditinggal sendirian sama ibunya, dia merasa kangen sekali sama ayahnya. Karena sudah lama, karena dia anak yang tumbuh dari kecil disayang orang tua kan. Dia kangen sama ayahnya. Terus dia ingat, dia punya Roh Kudus. Dan dia berdoa. Dan malam itu, Roh Kudusnya hadir. Dan menenangkan anak ini. Di tengah isak tangisnya, karena kangen sama orang tuanya, anak ini rasakan kasih Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan yang menenangkan dia. Terus anak ini bertumbuh semakin besar. Sudah SMA, mau kuliah. Dan anak ini tahu kalau Tuhan tidak pernah ninggalin dia. Suatu saat dia lagi ngalami masalah waktu itu di sekolahnya. Gurunya di sekolah sering sekali ngasih ayat firman Tuhan. Karena sekolahnya sekolah Kristen. Di morning devotion, apa itu? Saat teduh pagi di sekolah, gurunya kasih satu ayat. Dan ayat ini diulang terus sama gurunya sepanjang hampir mau 1 semester. Kayaknya gurunya agak jengkel sama anak-anaknya, jadi agak ndablek mungkin anak sekelas itu. Jadi ayat yang sama diulang terus. Suatu saat anak ini punya masalah. Dia lagi diem, mikirin masalahnya. Roh Kudusnya mengingatkan lewat ayat yang gurunya ulang terus. Dan dia merasa dikuatkan. Walaupun dia grew up sendirian di rumah, besar sendirian di rumah, tidak ada figur ayah, ibunya juga tidak berfungsi sebagai ibu, tapi anak ini punya Tuhan. Dan anak yang tadi diceritakan adalah saya, yang kalian lihat di depan sini. I could proclaim, saya bisa bersaksi sama kalian bagaimana saya melalui hidup saya dulu. Tapi saya tahu saya tidak pernah sendiri. Saya punya Tuhan yang ada bersama-sama dengan saya. Saya kasih ayat ini, next. Saya kasih ayat ini di akhir. Ini ayat yang tadi saya ceritain. Ini ayat yang guru saya dulu di SMA ulang tiap hari. Dia bilang, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat ini saya pegang
Dari dulu saya SMA sampai sekarang. SMA itu 15 tahun yang lalu, ya, 15 tahun yang lalu. Lama gak? Mungkin kalian aja bahkan ada yang belum 15 tahun umurnya. 15 tahun yang lalu. Saya lihat Tuhan di hidup saya dan saya bisa bilang, Tuhan, terima kasih. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, kalau bukan karena Tuhan yang turut campur tangan di hidup saya, kalian tidak akan lihat anak ini di sini. Anak ini tidak akan besar kenal Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan sayang sama saya. Dan Tuhan juga sayang sama kamu. Maka saya bisa grow up well. Saya tumbuh dengan baik. Saya lulus kuliah, saya kerja, saya punya keluarga saya sendiri. Saya punya hubungan yang lebih baik dengan orang tua saya. I see all things different. Karena saya punya Tuhan di hati saya. Mari kita berdiri. Kita akan dengarkan sebuah lagu. Kalian boleh ikut nyanyi kalau kalian tahu lagunya. Jadikan lagu ini perenungan buat kalian. Bahwa ada Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Yang tidak pernah meninggalkan kita.